Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom. Apa kabar hari ini? Bersama dengan saya katakan, apa kabar hari ini? Katakan dahsyat, luar biasa, mantap. Apa kabar hari ini? Sekali lagi, apa kabar hari ini? Haleluya, haleluya. Haleluya, kita akan memulai talk show hari ini dengan tema Blessed to be Blessed. Sebelumnya kita akan mohon pimpinan buat kuasa Roh Kudus. Bapa, Engkau sungguh baik, tak berkesudahan kasih setiamu Tuhan, dan tak habis-habisnya rahmat-Mu, selalu baru setiap pagi. Besar kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, haleluya. Haleluya. Mari katakan bersama, Bapa, Engkau sungguh baik. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Katakan, Bapa, berterima kasih. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari yang Kau sediakan bagiku. Kita katakan sekali, katakan, Bapa, bersama katakan, ku naikkan syukur, ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat. Katakan selalu baru, baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidup. Bersama ku naikkan syukur,
hari yang kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru dan tak besar setia, besar setia, besar setia, besar setiamu di sepanjang hidupku. Haleluya. Selamat datang di acara Gereja Bethel Indonesia, Departemen Marketplace. Diberkati untuk menjadi berkat. Blessed to be blessed. Mari perbesar kapasitas pengetahuan dan kemampuan kita. Shalom dan selamat malam Bapak dan Ibu yang hadir di tempat ini. Mari kita berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Saya mengucapkan shalom untuk teman-teman yang menyaksikan melalui online. Shalom, salam sejahtera. Nah, malam ini adalah malam di mana kita ada acara talk show yang bernama Blessed to be Blessed. Dan saya percaya setiap daripada kita diberkati, amin. Berapa banyak yang mau diberkati? Nah, pasti setiap daripada kita mau diberkati, tapi juga jangan lupa untuk memberi berkat, amin. Nah, acara ini diselenggarakan oleh GBI Department Marketplace, yang dimana tujuan kami adalah to equip, adalah untuk memperlengkapi, dan juga untuk agar bisa sharing pengalaman dari teman-teman yang ada di bisnis ataupun di marketplace, dan juga tentunya akan memperbesar kapasitas kita untuk bisa menerima dan juga untuk bisa memberi. Nah, itulah tujuan daripada kami mengadakan acara pada malam hari ini. Dan yang luar biasa adalah kita kedatangan seorang tamu yang luar biasa. Mari kita berikan sambutan yang luar biasa untuk Pak Lo Keng Hong atau yang kita kenal dengan LKH. Saya sempat berbicara dengan beliau dan saya sungguh diberkati dengan apa yang disampaikan oleh beliau. Saya sangat-sangat diberkati oleh kerendahan hatinya dan juga nanti dia akan sharing mengenai pengalamannya dan apa yang dia lakukan dan juga hubungannya dengan Tuhan Yesus. Itu yang terpenting ya. Nah, untuk itu saya akan panggil Pak Lo untuk naik ke depan. Mari Pak Lo dan juga Pak Yungki. Silakan Pak duduk di sebelah sini dan Pak Yungki. Pak di sebelah sini boleh Pak? Nanti Pak Yungki yang di sebelah sana. Bapak di sebelah sini. Ya. Katanya supaya bisa kameranya lebih bagus menyorot LKH-nya. Jadi kita nggak begitu penting. Amin. Nah, malam hari ini tentunya kita akan diperkenalkan siapa itu Pak Lo. Nah, Pak Yungki sudah mempersiapkan, nanti dia akan memperkenalkan siapa itu Pak Lo Keng Hong bagi orang-orang yang belum mengetahui. Saya persilahkan Pak Yungki. Shalom, saudara-saudara sekalian, Bapak Ibu sekalian, baik yang ada di ruangan GCX di Gandaria City Mall dan juga teman-teman yang ada di Zoom malam ini. Saya juga mendapat kehormatan malam ini untuk memperkenalkan Pak Lo. Ya, dan saya belum dapat data apa Pak Lo, tapi saya coba Google semalam gitu ya untuk bisa memperkenalkan Pak Lo ini dengan benar supaya nggak salah gitu ya. Nah, Bapak Ibu sekalian yang bergerak di bidang marketplace juga gitu ya, atau di dunia investasi di pasar modal, nama Pak Lo itu sudah tidak asing. Ya, saya juga ngikutin Pak Lo dari berita-berita yang ada juga. Nah, tapi ada satu hal yang menarik dan yang membuat saya juga
terkagum-kagum nih Pak Lo. Pak Lo itu dipanggil di marketplace itu sebagai Warren Buffett of Indonesia, Pak. Luar biasa, luar biasa. Ya. Dan saya lihat kemarin juga di IDX punya jurnal gitu ya Pak ya. Pak Lo juga di-refer sebagai investor inspiratif katanya. Wah luar biasa Pak. Gitu, ya. Dan nggak kalah menarik juga, ada julukan juga pada Pak Lo, ada investment guru. Ya, jadi saya pun ada di sini malam ini bukan hanya sebagai pemandu tanya jawab Pak, tapi saya juga mau belajar dari Pak Lo nih Pak. Ya, karena salah satu semangat dari Pak Lo itu hidup belajar terus. Jadi saya mau belajar juga seperti yang Pak Lo katakan gitu. Dan Bapak Ibu sekalian, yang terakhir juga julukan yang diberikan pada Pak Lo ini adalah value investor. Ya, wah ini apapun yang dipegang Pak Lo itu kalau kita ikutin pasti menjadi sesuatu nih katanya gitu. Dan Pak Lo sendiri tadi kita bincang-bincang usianya sudah 63 tahun Pak. Nggak beda jauh Pak, saya 60 tahun gitu ya. Jadi kita masih panggil Koko deh, saya panggilnya bukan Pak Lo gitu ya. Dan perjalanan Pak Lo ini juga sangat menarik Bapak Ibu sekalian. Tahun 1979 Pak Lo itu bekerja sebagai pegawai tata usaha ya Pak ya. Di satu bank yang mungkin kalau generasi muda sudah tidak pernah mendengar lagi namanya, tapi banknya itu namanya Overseas Express Bank atau dikenal sebagai Bank OEB. Ya, masa kecil saya besar di daerah Pecanongan Pak. Di situ ada kantor OEB cukup besar di Pecanongan Pak. Jadi saya tahu benar gitu masalah mengenai bank ini. Kemudian di tahun 79 juga Pak Lo berkuliah di Universitas Nasional ya Pak ya, dengan jurusan sastra Inggris, jauh banget sama apa yang dikerjakan Pak Lo hari ini. Kalau hari ini sebagai sastrawan ya Pak, karena sekolahnya sastra gitu ya. Tahun 90 Pak Lo pindah dari Bank OEB bergabung dengan Bank Ekonomi sebagai seorang marketing Pak. Ya. 2 tahun, tapi yang menarik 1 tahun kemudian dari seorang marketing ya, Pak Lo tuh diangkat menjadi pimpinan cabang Bank Ekonomi. Ya, karirnya luar biasa, berarti kalau 1 tahun sudah bisa naik pangkat itu luar biasa tuh Pak ya. Tahun 89 juga saya catat di sini adalah Pak Lo mulai belajar untuk menjadi investor saham. Jadi sambil kerja di Bank OEB sebelum join ke ekonomi Pak ya, sudah mulai 89. Dan di tahun 1996 Pak Lo memutuskan untuk menjadi full time investor. Jadi sudah malang melintang di dunia investasi sudah hampir 30 tahun Pak Lo ya. Nah itu kurang lebih apa yang bisa saya perkenalkan Pak Lo pada malam hari ini. Tapi ada beberapa catatan juga yang saya catat Pak. Prinsip hidup Pak Lo. Prinsipnya itu adalah menabung dan hidup sederhana. Ini mungkin nanti bisa kita bahas juga Pak di situ. Yang kedua, memiliki semangat tinggi untuk mengubah nasib dan mengubah supaya berhasil. Dan yang ketiga tadi, prinsip itu Pak Lo adalah terus belajar. Sebagai seorang manusia yang terus belajar. Nah malam ini saya yakin kita pasti diberkati dengan apa yang akan di-sharing Pak Lo. Dan Pak Lo, yang menarik nanti mungkin Pak Lo kesaksian dulu ya, sebentar mengenai hidup Pak Lo. Baru cerita mengenai do and don't, segala ilmu yang Bapak bisa sharingkan kepada teman-teman ini supaya kita juga nggak kejeblos Pak dalam investasi. Karena banyak teman-teman di marketplace itu ikut-ikutan, tahu-tahu kejeblos. Terus kapok Pak. Padahal ini adalah alternatif investasi jangka panjang yang harus sama-sama kita melek, istilahnya kita punya pengetahuan yang cukup untuk itu. Nah Pak Lo silakan. Jadi kita mau dengar juga kesaksian Pak Lo dulu. Ya. Tunggu di bawah. Mari Pak, silakan. Selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pertama-tama saya mau berterima kasih kepada Pak Charles Jonan sebagai Ketua Departemen Marketplace dari Sinode Gereja Bethel Indonesia yang sudah mengundang saya pada malam hari ini. Tadi sudah diperkenalkan oleh Pak Yungki ya. Saya dilahirkan di Jakarta, tinggal di Jakarta 63 tahun ya. Berangkat dari keluarga yang tidak punya ya. Karena bapak saya hanya bekerja di toko ya, jadi gajinya kecil. Rumah saya pun hanya ukuran 4 kali 10 meter ya. Dindingnya bukan dari tembok, dari kayu ya. Dan rumahnya setengah meter di bawah jalan, dan rumahnya plafonnya nggak ada, kalau saya tidur langsung genteng gitu ya.
ketika saya tamat SMA, saya nggak bisa melanjutkan kuliah lagi karena orang tua saya tidak mampu, jadi saya bekerja, diterima di Overseas Express Bank tahun 1979 sebagai clerk, pegawai tata usaha. Kemudian setelah saya bekerja, saya biasa hidup hemat dan sederhana, jadi gaji kecil waktu itu gaji 20.700 tambah uang makan 1.300 sehari, ya mungkin sebulan 50.000. Kemudian saya bisa melanjutkan kuliah lagi, tapi kuliah di universitas yang tidak punya kampus, ya, universitas yang tidak punya kampus. Saya kuliah sampai selesai, ya. Tapi pangkat saya tidak naik-naik, ya. 11 tahun saya kerja di Overseas Express Bank, clerk terus, ya, clerk terus. Beda dengan Pak Yungki, ya. Pak Yungki itu presiden direktur, ya. Saya clerk. 11 tahun kerja jadi clerk, Pak Yungki bisa bayangin sedihnya bukan main, ya. Jadi clerk. Karena jabatannya clerk, ya gaji kecil terus, ya. Waktu itu gaji saya mungkin sama uang makan jadi 50.000. 11 tahun kemudian sampai tahun 90 gaji saya baru 350.000, ya. Ada Pakto, bank-bank baru buka, nasabah saya juga buka bank dan saya diajak, ya mau aja, tapi saya minta gaji tinggi, saya minta gaji 1 juta dikasih, ya, dikasih. 350 minta 1 juta dikasih, plus ada uang kesehatan 50.000, jadi gaji saya naik 200% karena dibayar kemurahan, ya. Tentu saja saya juga gaji naik 200% sesuai, saya juga mati-matian bekerja, nasabah saya yang kaya-kaya saya teleponin, kasih bunga lebih tinggi 2% di atas biasa, dia pasti pindah, dia semuanya pindah. Tadi Pak Yongki bilang setahun kemudian loncat jadi kepala cabang, ya. Karena sebelumnya ada 11 tahun pengalaman kerja, Pak. Ada 11 tahun pengalaman kerja di belakangnya, Pak. Ya, ya. Jadi kepala cabang, gajinya naik lagi, ya, gajinya naik lagi. Tapi hidup saya hemat dan sederhana, ya. Jadi ada uang, sisanya dibelikan saham. Selalu saya belikan saham, ya. Akhirnya tahun 96 saya merasa sudah cukup, ya. Saya berhenti, ya. Jadi sudah 26 tahun saya WFH, ya. Dari tahun 96 sampai sekarang itu udah 26 tahun saya WFH. Jadi saya tidak punya kantor, ya. Dulu punya kantor, tiap hari ke kantor, ke bank. Nggak punya pelanggan satupun, ya. Nggak punya follower satupun, nggak punya karyawan satupun. Saya nggak punya karyawan satupun, ya. Nggak punya staf keuangan, nggak punya sekretaris, nggak punya bos satupun, nggak punya partner satupun, nggak punya utang 1 rupiah pun. Jadi saya orang yang tidak punya, bisa menjadi seperti sekarang itu tanpa kantor, tanpa pelanggan satupun, tanpa karyawan satupun, tanpa bos dan partner satupun, tanpa utang 1 rupiah pun. Sekarang saya kerja dulu jadi clerk, sekarang bisa jadi pemegang saham terbesar nomor 2 di Panin, ya. Orang nggak tahu, taunya Pak Mukmin, nomor 2-nya siapa? Nggak ada yang tahu kan. Orang juga taunya MNC, taunya Pak HT. Dia nggak tahu nomor 2-nya siapa. Lokek Hong pemegang saham terbesar nomor 2. Orang juga nggak tahu siapa pemegang perusahaan pabrik ban terbesar di Asia Tenggara. Taunya Pak Syamsul Nur Salim. Nomor 3-nya juga Lokeng Hong di situ, ya. Padahal dia tadi nggak punya kantor, tiap hari WFH di rumah 26 tahun, ya. Berkat Tuhan itu begitu besar dalam hidup saya, ya. Berkat Tuhan itu begitu ajaib. Berkat Tuhan itu luar biasa sekali. Apa yang nggak pernah saya pikirkan
Itu yang Tuhan berikan kepada saya loh. Coba bayangin kalau Pak Yungki presiden direktur ya bisa seperti ke saya. Lah saya jadi klerk 11 tahun. Ya, bisa seperti itu. Itu karena apa? Karena berkat Tuhan yang ajaib dalam hidup saya. Saya akan memperkenalkan satu orang yang merupakan inspirasi saya dalam berinvestasi ya. Bisa dikeluarkan gambarnya. Orang ini kekayaan namanya Warren Buffett ya. Kekayaannya tembus 100 miliar dolar ya. Dia hanya berinvestasi saham loh, nggak dapat dari tempat lain ya. Nggak jual mobil, nggak buka kafe, nggak sama sekali. Cuman investasi di saham aja. Kekayaannya punya 100 miliar dolar. Kalau kali 15.000 itu 1.500 triliun ya. Mungkin kalau nggak ada dia, saya juga nggak berani loh jadi investor saham. Contohnya nggak ada. Misalnya George Soros. George Soros kan terkenal sebagai spekulan valuta asing. Ada namanya Peter Lynch, fund manager terkenal. Tapi setelah dia nggak jadi fund manager, namanya hilang. Nggak tahu uangnya ada berapa, hilang pokoknya. Cuman satu-satunya ini, kakek yang usia 92 tahun ini ya, dari hanya berinvestasi saham, bisa memiliki uang 100 miliar dolar. Ya. Next, apa sih rahasianya? Ya. Apa sih wisdomnya yang diajarkan? Bisa digedein, ini nih. Ya. Dia bilang, I never invest in anything that I don't understand. Ya. Ingat perkataan dia tuh ya, rahasianya. I never invest in anything that I don't understand. Dia bilang never, nggak pernah. Tapi banyak orang investor saham beli, dia nggak tahu apa yang dia beli. Dia beli kucing dalam karung. Dia hanya dengar temennya rekomendasi apa dia ikut beli. Ya. Dia hanya dengar tukang pom-pom. Dia hanya dengar influencer. Ya. Biasanya tukang pom-pom influence itu dia rekomendasi saham-saham yang perusahaan yang jelek dan mahal ya. Jadi bisa sad ending ya. Warren Buffett tidak demikian, dia bilang I never invest in anything that I don't understand. Never, nggak pernah. Ya. Bagaimana kita bisa tahu perusahaan yang kita beli? Hanya satu cara, baca annual report. Annual report. Di dalam annual reportnya itu ada direksi dan komisarisnya, ada pemilik perusahaannya, pengendalinya siapa. Ya. Apakah mereka orang-orang yang jujur dan berintegritas atau orang yang tidak jujur dan tidak berintegritas yang kerjanya hanya mengambil uang perusahaan untuk memperkaya dirinya. Jangan pernah membeli perusahaan yang dikelola oleh orang-orang yang tidak jujur dan tidak berintegritas. Nanti duit kita bisa habis ya. Yang kedua, dari annual report kita bisa tahu bidang usahanya apa sih. Ada bidang usaha yang bagus, ada bidang usaha yang jelek. Ya. Yang rugi atau untung juga untungnya kecil, kerjanya capek, profit margin cuma 1%, UMR naik mati deh dia. Ada yang penjualannya 14 triliun tapi profit margin 1,5%. Karyawan 10.000, coba UMR naik. Belilah perusahaan-perusahaan yang bidang usahanya bagus. Bidang usahanya bagus, apa sih yang bagus usahanya? Yang bisa membukukan laba di atas 10 triliun. Saya sebut 2 aja deh ya. Yang bisa membukukan laba di atas 10 triliun. 1 bank. 2 coal mining. Ya, coal mining. Yang lain-lain labanya kecil-kecil lah. Capek. Yang ketiga, dari annual report kita tahu laporan keuangannya ya. Berapa penjualannya, berapa labanya, berapa modalnya, berapa hutangnya, berapa hutang dolarnya,
berapa kasnya, berapa piutangnya, berapa yang macet piutangnya, berapa inventorinya, masuk akal nggak? Jangan-jangan piutangnya, inventorinya pada bodong. Ya. Kita bisa tahu berapa earning per share-nya, berapa price earning ratio-nya, berapa nilai buku per sahamnya, berapa price to book-nya. Semua kita tahu. Kita membeli, kita sedang melakukan investasi. Ya. Seperti Warren Buffett katakan, dia bilang, I never invest in anything that I don't understand. Gak pernah, never. Ya, never. Setahu saya mayoritas orang yang beli saham di bursa, mayoritas dia tidak tahu apa yang dia beli. Dia beli kucing dalam karung. Ya. Next. Warren Buffett bilang, be fearful when the others are greedy and be greedy when the others are fearful. Takutlah ketika yang lainnya serakah dan serakalah ketika yang lainnya takut. Ya. Kadang-kadang kata-kata ini gampang diingat tapi dilakukan susah. Ya. Tapi kata-kata ini kalau kita lakukan kita bisa jadi orang kaya. Ya. Kenapa? Ketika orang takut, barang-barang semua jadi murah. Ya. Jangan sampai orang-orang takut barang-barang murah, kita ikut takut, nggak beli, jangan. Coba lihat waktu pandemi. Ya. IHSG sekarang 7.000 nih, dia turun ke 3.900. Barang-barang banyak yang murah. Coba kita lakukan, kita beli, kita simpan. Waduh, harta kita naik berlipat-lipat. Ya. Ini juga salah satu wisdom dari Warren Buffett. Ya. Belilah ketika yang lainnya takut. Artinya apa? Dapat barang murah, banyak sekali. Ya. Next. Apa yang Warren Buffett lakukan? Dia bilang, I just sit in my office and read all day. Itu yang dia lakukan loh. I just sit in my office and read all day. Hanya membaca tiap hari di kantor. Karena saya nggak punya kantor, jadi I just sit in my house and read all day. Beda ya. Saya kan nggak punya kantor, Warren Buffett punya kantor. Tapi dia kerjanya cuma membaca. Apa yang dia baca? Tentu yang dia baca koran. Ya. Yang dia baca annual report, laporan keuangan. Bukan 1 jam, 2 jam loh, all day. Ya. Seperti saya, cuman saya nggak punya office, jadi I just sit in my house and read all day. Jam 6 biasanya saya keluar rumah ambil 4 koran, saya masih langganan koran. Ya. Orang-orang udah nggak langganan koran, saya masih bayar 685.000 sebulan. Orang-orang udah nggak langganan koran. Saya habis udah baca koran 30 tahun lebih, berhenti gimana ya? Sayang lah. Jadi para wartawan, para jurnalis, dia cari berita. Saya nggak usah cari. Saya baca koran aja. Banyak berita-berita berharga yang saya bisa baca dari para jurnalis. Saya juga baca berita-berita dari WhatsApp. Ya. Saya juga mendengar CNBC, Bloomberg. Ya. Saya juga membaca annual report, laporan keuangan. Pulang dari sini langsung baca annual report. Ya. Karena besok mau visit company, kalau nggak tahu repot juga. Ya. Sampai jam 9 selesai, saya lihat monitor saham di rumah. Kalau ada saham yang ingin saya beli, saya melakukan pembelian. Kalau saham saya naik, saya menjualnya pelan-pelan, ya cicil. Beli bisa berbulan-bulan, jual bisa berbulan-bulan karena sedikit cicil, beli cicil, jual cicil. Ya. Jadi harganya tidak bergejolak.
selesai market tutup ketika pandemi, biasa jam 4.15, 3.15 tutup, biasanya saya tidur capek ya. Saya tidur 1-2 jam, kemudian setelah bangun saya mandi, makan, kembali membaca, ya, baca website Bursa Efek Indonesia, di situ ada pengumuman-pengumuman, ya mungkin ada 200-300 pengumuman sehari. Karena setiap perusahaan publik yang mau melakukan corporate action, dia harus lapor ke bursa, dan bursa munculkan di website Bursa Efek Indonesia, jadi investor di seluruh dunia bisa membaca dalam waktu yang sama. Ya. Tidur lagi mungkin jam 11, jam 12, ya rutin setiap hari gitu ya. Seperti Warren Buffett katakan, I just sit in my office and read all day. Next. You don't need to be a rocket scientist. Investing is not a game where the guy with 160 IQ beat the guy with 130. Kamu nggak perlu jadi seorang rocket scientist. Ya. Investasi itu bukan permainan yang IQ-nya 160 mengalahkan yang pinter, mengalahkan yang bodoh, ya, yang lebih kurang pinter. Membeli saham itu cukup pendidikannya, tamat SD juga bisa, ya, bisa jadi investor saham yang jago. Kenapa? Beli saham itu cukup lihat price earning ratio, lihat price to book, lihat dividend yield, itu aja. Yang penting kita perlu tamatan SD. Cukup kita tambah, bagi, kurang, kali, dan prosentase, itu aja. Ya. Kalau udah bisa 5 hal itu, udah bisa jadi investor saham yang sukses. Kan tadi Pak Yungki bacain biro data saya, kan saya lulusan fakultas sastra, ya. Bukan fakultas ekonomi. Ya. Saya harusnya jadi sastrawan, karena yang wisuda saya Sultan Takdir Ali Syabana, ya. Dia pujangga baru, ya. Tapi sama sekali nggak jadi sastrawan, saya jadi investor saham. Ya. Dulu saya SMA belajar di IPA, ya. Saya belajar sinus, kosinus, tangen, kotangen, sekan, kosekan. Saya belajar integral, diferensial. Saya tamat SMA 79 loh, sekarang 2022, berarti sudah 43 tahun saya tamat SMA. Gak pernah satu kali pun saya pakai loh itu. Integral, diferensial. Yang saya pakai cuma tambah, kurang, bagi, kali, dan prosentasi, itu doang. Jadi pokoknya kalau bisa 5 hal itu, bisa jadi investor saham yang berhasil. Ya, next. The stock market is a device for transferring money from the impatient to the patient. Ya. Katanya pasar modal adalah perangkat untuk memindahkan uang dari orang yang tidak sabar kepada orang yang sabar. Ya. Bursa adalah perangkat untuk memindahkan uang orang tidak sabar kepada orang yang sabar. Hai pemain saham yang tidak sabar, hati-hati loh. Uangmu, hartamu bisa pindah ke orang yang sabar melalui bursa. Sabar itu ilmu tingkat tinggi. Belajarnya setiap hari. Ujiannya sering mendadak. Tapi investor saham yang lulus akan memperoleh cuan yang besar. Sabar itu juga penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya. Orang yang dapat sabar menahan amarah, dia akan terhindar dari banyaknya penyesalan. Orang yang sabar, yang dapat menahan amarah, dia akan terhindar dari banyaknya penyesalan. Ingat apa yang Warren Buffett katakan, bursa adalah perangkat untuk memindahkan uang orang tidak sabar kepada orang yang sabar. Next.
Our portfolio show little change. We continue to make more money when snoring than when active. Ya. Dia bilang portofolio kita kami itu hanya berubah sedikit. Ya. We continue to make more money when snoring. Ya. Kita dapat lebih banyak uang ketika ngorok daripada ketika aktif. Ya. Warren Buffett ngorok bisa dapat uang lebih banyak daripada dia aktif. Ya. Hebat kan? Dia ngorok dapat uang lebih banyak daripada dia aktif bekerja. Ya. Betul. Karena kalau kita sudah memiliki saham wonderful company, kita melek, terus kita liatin harga sahamnya, bisa terpancing jualan. Ya. Kita bisa kehilangan, kita punya wonderful company. Ya. Orang gak tahan lihat sahamnya naik. Tapi orang bisa tahan kalau sahamnya turun. Kalau sahamnya nyangkut, dia baru bisa jadi long term. Tapi kalau sahamnya naik, wah dia nggak tahan, pengen jual terus ya. Makanya Warren Buffett bilang, we continue to make more money when snoring than when active. Ya. Kenapa dia ngorok dapat uang lebih banyak? Karena dia punya wonderful company. Ya. Bapak Ibu kalau belum punya wonderful company nggak boleh ngorok. Harus kerja keras, dan kerja keras. Nggak punya wonderful company, ngorok, tambah miskin. Tambah miskin. Kalau nggak punya wonderful company, harus kerja keras, dan kerja keras. Boleh ngorok. Harus ngorok kalau udah memiliki saham wonderful company. Next. Wah ini ilmu kelas tinggi ini, tinggi sekali ya. Ini ilmu saham yang paling tinggi. Padahal kata-katanya sederhana dibolak-balik aja. Dia bilang gini, it is far better to buy a wonderful company at fair price than a fair company at wonderful price. Ya. Jauh lebih baik memiliki wonderful company di harga yang wajar daripada memiliki company yang biasa-biasa di harga yang murah. Ya. Saya sangat terinspirasi dengan kata-kata ini. Saya udah mau stop beli saham yang fair company, stop. Nggak mau lagi. Ya. Kalau bisa yang udah ada nih, kalau bisa keluar aja. Ya. Nggak mau lagi. Hanya mau pegang wonderful company. Dulu waktu umur Warren Buffett umur 19 tahun, 1939. Dia pernah baca buku judulnya Intelligent Investor. Dia baca buku itu, wah hebat sekali ya pengarang buku ini ya. Siapa sih? Ditulis oleh Benjamin Graham. Dia cari tahu ini di mana dia mengajar. Oh ternyata dia dosen di Columbia University di New York. Warren Buffett itu tinggalnya di Omaha, sebelahnya ada Nebraska University, dia nggak mau kuliah di sebelahnya. Dia terbang ke New York, dia cari Benjamin Graham. Setelah dia tamat kuliah, dia belajar discount stock ya, dari Benjamin Graham. Salah satu ilmunya, kalau kamu ada saham yang dijual di harga 2/3 dari nilai buku, udah beli aja. Ya. Company-nya biasa-biasa aja juga nggak apa-apa, beli aja, yang penting diskon. Ya. Di bawah 2/3 dari nilai buku per saham. Tapi ketika dia kenal dengan partnernya sekarang, Charlie Munger, dia belajar dari wakilnya tentang wonderful company. Ya. Nggak mau lagi dia beli company yang biasa-biasa. Ya. Charlie Munger ini wakilnya nggak bisa menggantikan dia. Ya. Warren Buffett sekarang usia 92, wakilnya 98. Ya. Jadi wakilnya nggak bisa gantiin dia. Ya. Jadi 98 masih aktif. Kalau RUPS di Omaha, ya, dia berdua masih tanya jawab 6 jam
ya berdua. Next. Opportunities come infrequently when it rains gold. Put out the bucket, not the timber. Ya. Kesempatan-kesempatan itu datangnya jarang. Ya. Ketika dia hujan emas, keluarkan ember, ya, bukan gayung. Ya. Ketika COVID, ya, 2 tahun yang lalu, 2,5 tahun yang lalu, itu semua orang takut, saham turun sampai IHSG 3.900. Sebetulnya itu adalah hujan emas yang datangnya jarang, ya, yang datangnya jarang. Maka dia bilang, keluarkan ember, ya. Ambil semua kalau bisa uang kita, dorong semuanya beliin saham itu. Karena kesempatannya jarang. Ya, jangan beli sedikit-sedikit, jangan. Next. Risk comes from not knowing what you are doing. Resiko itu datang dari ketidaktahuan kita. Ya, Warren Buffett bilang. Hampir semua orang mengatakan di dunia ini mengatakan bahwa membeli saham itu high risk, high gain. Ya. Nggak ada orang yang nggak mengatakan ini beli saham itu high risk, high gain. Itu seluruh dunia mengatakan demikian. Ya. Tapi menurut saya, orang yang tahu dia bisa membeli saham-saham yang high risk, low gain. Orang yang tahu dia bisa memilih saham-saham yang low risk, high gain. Tapi orang yang tidak tahu, orang yang baru, dia bisa membeli saham-saham yang high risk, low gain. Ya. Resiko itu datang dari ketidaktahuan kita. Ya. Orang yang tahu itu dia bisa membeli Mercy seharga bajai. Tapi orang yang tidak tahu, dia bisa membeli bajai seharga Mercy. Ya. Karena resiko itu datang dari ketidaktahuan kita. Kalau kita membeli Mercy seharga bajai, tentu itu low risk. Hampir kita tidak bisa rugi. Ya. Hampir tidak bisa rugi, hanya kemungkinannya kecil untuk rugi, hanya bisa untung, susah rugi. Ya. Karena resiko itu datang dari ketidaktahuan kita. Next. Diversification is protection against ignorance. It make little sense if you know what you are doing. Diversifikasi untuk melindungi ketidaktahuan kita. Tidak masuk akal kalau if you know what you are doing, kalau Anda tahu apa yang Anda lakukan. Ya. Diversifikasi itu untuk melindungi ketidaktahuan kita. Semua pakar-pakar keuangan mengajarkan diversifikasi. Semua sekolah-sekolah bisnis di dunia ini mengajarkan diversifikasi. Don't put all eggs in one basket. Masa sih kalau kita ketemu Mercy yang dijual di harga bajai, di dunia nyata nggak ada loh. Ya nggak ada yang orang sebodoh itu yang mau jual Mercy di harga bajai. Tapi di bursa saham banyak, ya banyak orang yang menjual Mercy di harga bajai. Tapi juga di bursa banyak bajai yang dijual harga Mercy. Masa kita ketemu Mercy harga bajai kita belinya cuma 10%, sisanya kita diversifikasi ke tempat lain ya. Beli properti, deposito, beli obligasi, beli emas, beli apa. Apa yang Warren Buffett lakukan ya? Warren Buffett beli satu saham Apple 126 miliar dolar. Perusahaan Warren Buffett, Berkshire Hathaway beli satu perusahaan sebesar 126 miliar dolar saham Apple. Dia ketemu saham bagus, dia dorong semua, nggak pakai diversifikasi. Ya. Kalau kita ketemu Mercy harga bajai, udah sikat aja, nggak usah diversifikasi. Ya. Next.
Successful investing takes time, discipline and patience, no matter how great the talent or effort. Something just take time. You cannot produce a baby in 1 month by getting 9 women pregnant. Yeah. Successful investing takes time. Ya, investasi yang sukses itu perlu waktu, disiplin dan kesabaran. Ya. Tentu ketika kita dapatkan Mercy yang dijual di harga bajai, untuk dia kembali ke harga Mercy, tentu saja itu perlu waktu, disiplin dan kesabaran buat kita untuk menunggu sampai dia balik ke harga Mercy itu. Next. After all, you only find out who is swimming naked when the tide goes out. Kamu akan menemukan siapa yang berenang telanjang ketika air surut. Ketika ekonomi bagus, semuanya kelihatan bagus, semuanya bagus. Ya. Bagus, semuanya nggak kelihatan, yang berenang telanjang nggak kelihatan. Ya. Tapi begitu COVID datang 2,5 tahun yang lalu, baru udah kelihatan siapa yang berenang telanjang. Ya. Si A gagal bayar, si B gagal bayar, si C gagal bayar, si D gagal bayar, si E gagal bayar. Ya. Ketika air surut baru kelihatan siapa yang berenang telanjang. Ya. Kalau ekonomi bagus, nggak kelihatan, semua cakep-cakep semua. Ya. Next. Wall Street is the only place that people ride to in a Rolls Royce to get advice from those who take the subway. Wall Street adalah satu-satunya tempat di mana orang yang naik Rolls Royce minta nasihat dari orang yang naik subway. Satu-satunya tempat. Ya. Ada orang naik Rolls Royce minta nasihat investasi dari orang yang naik subway. Saya pernah tinggal dekat Wall Street ya. Di Holiday Inn Wall Street, saya tinggal di situ karena saya pengen tahu tentang Wall Street ya. Saya datang ke Wall Street terus percis di Wall Street bawahnya ada subway ya. Enggak seperti subway di Jakarta, di Singapura, di Hong Kong, bersih, bagus ya. Sungguh loh, saya begitu masuk saya keluar lagi loh karena menyeramkan ya, subway-nya. Karena subway-nya itu udah berdiri 1 abad yang lalu. Wah, udah kotor, udah karatan. Gitu. Tapi lama-lama saya berani juga ya. Habis saya lihat banyak orang yang naik subway, udah saya naik subway aja deh. Hanya di satu-satunya tempat di Wall Street itu ada orang naik Rolls Royce minta nasihat investasi dari orang yang naik subway. Ada orang kaya minta nasihat investasi dari orang miskin. Nggak terbalik. Harusnya yang naik subway itu minta nasihat investasi dari yang naik Rolls Royce. Ya. Terbalik justru. Ya. Jangan sampai kita minta nasihat investasi dari orang yang lebih miskin dari kita. Jangan. Ya. Kalau orang itu lebih kaya dari kita, boleh kita minta investasi. Ya. Jangan minta nasihat investasi dari orang yang lebih miskin dari kita. Ya. Di Jakarta juga banyak orang yang naik Mercy minta nasihat investasi dari orang yang naik busway. Ya. Itu subway ini busway. Ya. Jangan pernah orang kaya minta nasihat investasi dari orang yang miskin, jangan. Ya. Kita hanya boleh meminta nasihat investasi dari orang yang lebih kaya dari kita. Ya. Next. Wall Street makes its money on activity. You make your money on inactivity. Ya. Kalau Anda beli dan simpan tidak aktif artinya ya, tidak aktif. Anda akan kaya. Tapi kalau Anda aktif trading, sekuritas Anda yang akan kaya. Kalau Anda beli dan simpan tidak aktif,
Tapi harus wonderful company, bukan perusahaan jelek yang mahal dibeli, makin disimpan makin miskin kita nanti ya. Harus syaratnya harus wonderful company, perusahaan yang bagus dan murah. Kita simpan, kita akan kaya. Tapi kalau kita trade ya aktif, sekuritas kita yang akan kaya. Ya. Next. If a business does well, the stock eventually follow. Ya, kalau bisnisnya bagus, tentu harga sahamnya akan ikut. Ya. Saya pernah menjadi pemegang saham terbesar nomor 2 di Panin. Ya. Oh, saya beli sahamnya murah sekali, cuma 200 per saham. Nilai buku per sahamnya 800, ya, diskon. Labanya juga besar, ya. Panin Bank kan labanya besar. PI-nya juga cuma 3 kali, saya beli jadi pemegang saham nomor 2. Wah, ada orang yang bilang, itu value trap katanya. Ada yang bilang, wah perusahaan itu nggak bagi dividen. Saya percaya dengan kata-kata ini. Kalau perusahaan kinerjanya bagus, pasti harga sahamnya naik. Ya, betul aja. Saham Panin hari ini pada naik semua, ya. Yang saham saya beli 200, hari ini 500. Ya. Next. If you don't find a way to make money while you sleep, you will work until you die. If you don't find a way to make money while you sleep, you will work until you die. Kalau Anda tidak bisa menghasilkan uang ketika tidur, maka Anda harus kerja sampai mati. Kata Warren Buffett. Pak Rangga baru datang dari Singapura. Ya, dia datang. Terima kasih Pak Rangga. Pagi-pagi dia datang. Kalau Bapak Ibu makan di food court di Singapura, ya, ada bapak-bapak tua umur 70 lebih, ibu-ibu tua di food court itu ngambilin piring. Ya. Umur 70 tahun dia masih kerja terus. Karena dia nggak bisa menghasilkan uang ketika dia tidur. Dia harus kerja terus, sampai umur 70 lebih harus kerja terus. Kata Warren Buffett, kalau kita nggak bisa menghasilkan uang ketika tidur, kita harus kerja terus sampai mati. Next. You have to read a zillion corporate annual report and their financial statement. Ya. Kamu harus membaca banyak corporate annual report dan their financial statement. Ini kunci sukses menjadi seorang investor saham. Nggak ada cara lain. Ya, nggak ada cara lain. Kita jangan pakai cara lain, ikutin Warren Buffett aja. Baca annual report jadi kita tahu apa yang kita beli. Jangan sekali-sekali kita sok pinter. Pakai yang lain, ya, pakai yang lain, cara lain. Jangan. Next. You cannot make a good deal with a bad person. Ya. Kamu tidak akan memperoleh kesepakatan yang baik dengan orang yang buruk. Ya. Jangan juga kita bikin kesepakatan, kerjasama dengan orang yang buruk. Ya. Seperti kita membeli perusahaan publik, kalau kita lihat orang yang suka ngambilin uang perusahaan, jangan beli. Ya, jangan beli. Nanti duit kita akan habis. Ya. You cannot make a good deal with a bad person. Ya. Bad person hindari. Next. The best thing that happen to us is when a great company gets into temporary trouble. We want to buy them when they are on the operating table. Ya. Kalau great company, perusahaan yang hebat itu gets into temporary trouble, ya. We want to buy them when they are on the operating table, ya. Ketika di meja operasi. Ya. Saya pernah membeli saham Indika Energy tahun 2016, ya. Harga batu bara $50, ya. Harga sahamnya turun ke 100. Nilai buku per sahamnya 1.600.
Padahal dia perusahaan tambang batu bara terbesar nomor 3 di Indonesia. Saya beli, melakukan order beli. Broker saya MBA, lulusan Amerika. Dia tulus menasihatin saya, bukan menjerumuskan saya, dia tulus. Dia nasihatin saya. Pak, jangan beli tambang batu bara, Pak, masa depan suram. Saya bilang gak apa-apa, you beli aja. Orang lain mungkin takut kali ya nurut nasabahnya. Habis dinasihatin jangan beli, masa kita beli ya, apalagi MBA lagi, direktur lagi. Tapi saya bilang gak apa-apa, you beli aja. Saya beli pelan-pelan, beli. Sampai jadi pemegang saham terbesar nomor 4 di Indica Energy. Apa yang terjadi, harga batu bara yang $50, dia naik jadi $100. Dan harga sahamnya pun dari 100 jadi 4.500 dan saya menjualnya. Saya untung banyak. Kalau perusahaan lagi temporary trouble, tapi mesti great company ya, kita beli bisa cuan besar. Ya. Next. In the 54 years Charlie Munger and I have worked together, we have never forgone an attractive purchase because of the macro or political environment or the view of others. In fact, this subject never come up when we make decision. Ya, ketika dia dan wakilnya Charlie Munger, waktu dia membeli saham itu dia nggak lihat makroekonomi, dia nggak lihat politik, dia juga nggak lihat view dari orang-orang lain, enggak. Dia nggak lihat semua itu, semua diabaikan. Dia hanya lihat kinerja perusahaan itu saja. Ya. Seringkali kita mau beli saham dikaitkan dengan makroekonomi, dikaitkan dengan politik, nanya sana, nanya sini. Ya, saya lihatin ada orang mau beli saham bisa nanya ke 10 orang. Ya. Makin nanya, makin mabok dia. Dia lihat tuh, the view of other people. Dia juga nggak lihat pendapat orang. Ya. Next. Habis ya. Iya ini. Gokil, Warren Buffett cuan gede 1.720 triliun dari Apple. Wih gila lu, bisa cuan 1.720 triliun dari Apple. Kalau kita buka usaha bakmi bisa cuan nggak 1.720 triliun? Kalau kita buka kafe seperti Janji Jiwa, Kopi Kenangan bisa cuan nggak 1.720 triliun? Nggak bisa. Mau cuan 1.720 triliun hanya jadi seorang investor saham baru bisa. Ya. Warren Buffett umur 92 loh, masih bisa cuan. Bapak-bapak yang lain umur 92 mungkin hidupnya jadi beban buat anak-anaknya. Dia enggak. Investor saham ini bisa cuan 1.720 triliun. Ayo, Bapak Ibu mau usaha apa yang bisa cuan gede? Bikin ayam goreng bisa? Restoran apa ya? Saya kasih tahu ya, KFC udah punya restoran 700 lebih restoran di Indonesia. Tahun 2020-2021 rugi. Lihat laporan keuangan KFC. Ya. Si kakek ini bisa cuan 1.720 triliun. Ya. Enak ya jadi seorang investor saham ya. Saya pikir sharing saya sampai di sini saja. Semoga bisa bermanfaat dan bisa memberikan inspirasi bagi Bapak Ibu semuanya. Nah, nanti Pak Yongki akan menyampaikan apa yang nanti akan bisa saudara tanya, bagaimana caranya. Karena tentunya kita akan masuk dalam tanya jawab hal yang luar biasa. Tentunya banyak hal yang kita akan bertanya kepada Pak Lo bagaimana dengan kondisi. Nah Pak Yongki silakan.
Pak, thank you Pak. Yuk, terima kasih Pak. Saya yakin kita semua diberkati dengan apa yang disampaikan oleh Pak Aloh tadi ya, wisdomnya sangat luar biasa Pak Aloh. Thank you so much. Nah teman-teman yang ada di ruangan ini maupun juga di ruangan Zoom yang ada di tempat masing-masing, kita akan nanti masuk dalam tanya jawab, tapi ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan sebelum itu. Yang pertama adalah untuk yang Bapak Ibu dan Saudara yang ada di ruangan ini, kalau ingin bertanya silakan angkat tangan terlebih dahulu. Nanti kita berikan kesempatan untuk bertanya. Dan untuk yang ada di ruangan Zoom, Anda bisa ketik pertanyaannya di dalam chatting gitu ya. Nanti pertanyaan tersebut akan disampaikan kepada kami di depan dan kami akan sampaikan kepada Pak Aloh untuk dijawab. Nah kurang lebih seperti itu Pak. Ya, kira-kira. Baik, bisa saya dapatkan musik? Tim musiknya. Ya. Nah, sebelum kita lanjut untuk tanya jawab, saya ingin tayangkan satu, bisa tolong ditayangkan di belakang dari multimedia. Bukan. Yang Andre yang saya katakan tadi ada yang nomor rekening. Nah, di sini ada sedikit nomor rekening. Tentunya kalau Anda ingin memberkati kita silahkan, bisa dilihat selain musik lagi dimainkan, mungkin kita break 2-3 menit dan kemudian Anda bisa bertanya. Nah kemudian tolong ditayangkan, bagi yang ada di rumah juga bisa ngambil handphonenya, mungkin bisa mengirimkan kalau Anda terbeban atau Anda merasa diberkati. Nah silakan. Bisa dicatat atau di foto saja, silakan. Kami tidak minta untuk ini, tapi kami ingin memberkati. Tapi kalau saudara ingin memberkati kami atau saudara merasa diberkati, silakan. Silakan musik, dan kemudian kita akan mulai dengan tanya jawab. Pernah dilihat mata yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah di dalam hati disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Segala perkara dulu, sekarang dan selamanya, kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara dulu, sekarang dan selamanya, kuasanya tak berubah. Pernah dilihat mata yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara dulu, sekarang dan selamanya, kuasanya
yang sudah ditunggu-tunggu ya. Baik Bapak Ibu sekalian, tadi disebut-sebut kan Warren Buffett tinggal di Omaha Pak. Ada yang nanya mungkin ya, Omaha di mana? Omaha di sebelah Cibinong. Orang sekaya Warren Buffett itu tidak punya kantor di New York, ya di Financial Center, tapi tetap stay di Omaha. Dan itu memang sangat sederhana sekali juga office-nya. Ada teman pernah Tita Pak yang pernah sana. Baik teman-teman sekalian, satu hal yang tadi saya belajar dari Pak Lo ya tadi itu, Toto nongol di dapat pikiran saya Kolose 3:23 aja Bro. Gitu loh ya. Lakukanlah segala sesuatu dengan sepenuh hati. Jadi prinsipnya Pak Lo tadi kan, kalau mau jadi investor harus belajar. Dan belajar mengerti apa yang kita beli kan Pak. Gitu. Tapi memang kadang-kadang ini banyak teman-teman itu yang ikut arus saja Pak kan gitu. Oh ini lagi-lagi viral orang beli, kita ikut-ikutan beli. Pak sebelum mereka tanya saya mau tanya dulu nih Pak. Ya, tadi kan Bapak bilang, jangan bermain jangka pendek. Jangan bermain trading. Tapi kan ada orang juga berprinsip bahwa investasi saham itu long term juga ada short term. Seperti itu gimana Pak? Kalau untuk pendapat Pak Lo sendiri? Kalau kita trading short term, kita dapat uang receh. Uang receh Pak, ya. Yang kaya sekuritas kita. Ya. Tapi kalau kita beli dan simpan, kita beli Mercy harga bajai, kita simpan sampai kita menunggu sampai dia balik ke Mercy, kita akan dapat uang besar. Kita akan dapat uang besar. Saya nggak mau uang receh, saya maunya dapat uang besar. Demikian Pak. Oke, tinggal pilih luar uang biasa. receh atau uang besar Pak. Ya, sangat luar biasa. Oke, saya buka aja floor pertanyaan juga untuk teman-teman di ruangan ini. Kalau ada yang bertanya, siapa silakan angkat tangan. 1, 2, baru 2 ya. Kalau boleh silakan berdiri Pak, mungkin langsung Bisa tanya dikasihkan aja, mic-nya? Kalau Ya, ada mic-nya di sana biar bisa didengar. Silakan. Oke. Oh, Ya. ada 3 orang berarti. Selamat malam Pak Lo. Selamat malam. Saya dengan Andi. Iya. Saya pribadi sih saya bukan mau bertanya yang gimana, tapi saya sangat berterima kasih sama Pak Lo Keng Hong. Iya. Saya mengikuti Pak Lo dari tahun 2018 pas baru mencuat namanya. Itu saya sampai video Pak Lo, saya sampai ulang-ulang terus. Saya semua Pak Lo ada di media, saya terus ikuti. Kata-katanya juga saya ulang terus. Sampai saya mencari cara gimana Pak Lo bisa beli Indi di 100 dan bisa jual di 4.500. Dan saya sangat berterima kasih dalam waktu kurang lebih 2 tahun dari semua petunjuk yang Pak Lo berikan, saya dapat bisa mengikuti yang Pak Lo dapatkan di saham. Itu yang sangat saya syukuri sampai sekarang saya bisa hidup dari dividen. Dan ya pas krisis kemarin saya beli ITMG, rata-rata saya kemarin di 8.000 walaupun di sampai 5.000 ya. Sekarang di 40.000 lebih kan ya. Iya. Kemarin bagi dividen 4.000 Pak. Iya dapat. Saya tahan, saya nggak lepas. Itu Tetap wonderful company Pak. Wonderful company, betul sekali Pak Lo. Itu saya betul-betul sangat bersyukur sekali dengan semua media dan Pak Lo sendiri yang membagikan. Satu pertanyaan saya mungkin, apakah saya boleh dapat nomor Pak Lo untuk saya masih banyak yang pertanyaan, tapi saya gimana cara nanyakannya gitu. Gitu Pak Lo. Itu pribadi nanti. Itu nanti setelah sesi selesai bisa tanya. Terima Tapi kasih. kalau saya tadi bilang Pak Lo, Pak kalau terima pegawai saya mau jadi pegawai deh Pak gitu kan. Betul, iya sama. Saya juga mau Pak Lo. Masalahnya nggak kuat bayar gaji Pak Yungki. Saya nggak perlu dibayar Pak Lo, saya ngikutin aja. Rela saya. Presiden direktur. Oke, terima kasih atas Oke, terima pertanyaan kasih. dan juga kesaksiannya. Terima kasih, luar biasa. Oke, yang next tadi Next, ada di tadi sebelah, ada, di depan dulu. Nanti kita ke sebelah kanan setelah ini. Tes. Oke. Shalom. Ya, shalom. Terima kasih ya Pak buat sharingnya ya. Tadi memang agak sedikit telat saya karena ternyata di depan ada kecelakaan jadi macet luar biasa. Oke. Saya ingin bertanya Pak ya. Yang pertama terkait ketika misalnya kita sudah menginvestasikan ya, dana kita untuk saham dan ternyata memang bisa dibilang salah ya, wrong decision ya. Ketika saham itu ternyata malah makin turun gitu kan ya. Padahal memang niat kita bukan
bukan mau jangka pendek, apalagi scalping, nggak seperti itu. Tapi memang kenyataannya memang menurun terus. Bahkan ketika kita lihat kondisi eksternalnya yang mikro dan makronya, ternyata memang efeknya ini kayaknya jangka panjang gitu. Kira-kira keputusan apa yang paling tepat kita lakukan dan kapan kita mengambil keputusan itu, Pak? Itu yang pertama. Apakah kita langsung ambil keputusan atau kita menunggu terus nih? Menunggu terus sampai bertahun-tahun walaupun ketidakpastian itu sepertinya akan terus datang, akan bahkan makin parah seperti itu. Itu yang pertama, Pak. Terus yang kedua, ini agak pertanyaan sedikit aja, Pak, pengen tahu aja gambaran Bapak. Ketika misalnya Bapak mau beli saham gitu, pernah nggak sih Bapak, maksudnya ada nggak kepikiran misalnya harus berdoa dulu, ya mungkin di pagi hari atau malam hari atau siang hari? Ya pengen tahu aja, Pak. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih. Tadi Bapak beli sahamnya yang seperti apa, nggak tahu juga. Kalau Bapak belinya saham bagus dan murah, ya harus disimpan. Tapi kalau Bapak belinya saham yang jelek dan mahal, makin disimpan, makin gawat tuh. Kalau saham perusahaan yang Bapak beli itu perusahaan yang jelek dan valuasinya mahal, makin disimpan, makin gawat. Ya. Kalau kita beli dan simpan harus memenuhi kriteria perusahaan yang bagus dan murah. Ya. Kalau dilihat ada perusahaan yang lebih bagus dan lebih murah dari itu, Bapak boleh tukar. Ya. Saya nggak tahu sahamnya saham apa. Hah? Oh, Gudang Garam ya. Oh, Gudang Garam masih ada harapan. Kalau Gudang Garam ya, kalau yang lain saya nggak tahu. Kalau saham Gudang Garam masih ada harapan. Dia dari 100.000 sekarang 20.000 ya, masih ada harapan. Kalau saham itu boleh ditunggu, siapa tahu bisa balik. Soalnya itu juga wonderful company juga, sekarang lagi kesulitan karena terus royalty dinaikin, pajaknya dinaikin terus setengah mati ya. Tapi itu sebelumnya memang itu wonderful company juga. Kalau sahamnya itu saya rasa lebih baik disimpan aja. Siapa tahu dia balik satu hari. Ya, karena dari 100.000 sekarang tinggal 20.000. Kecuali perusahaan jelek yang valuasinya mahal, celaka. Kalau itu memang perusahaan bagus. Yang sekarang lagi kesulitan. Ya, lagi kesulitan. Kalau misalnya kita salah menentukan di awal, kita harus beranikan, Pak ya. Oh ya, kalau kita beli saham yang perusahaan yang jelek dan mahal harus di-cut ya. Tapi kan saya udah sangat selektif, jadi selalu beli dapatnya yang bagus dan murah, Pak. Iya. Ya, pasti Pak. Ya. Pasti. Sebelum doa kan baca annual report dulu Pak, laporan keuangan. Jadi baca Alkitab nanti ya Pak ya, belakangan ya Pak ya. Oke, kalau gitu tadi ada, kalau nggak salah di sebelah ada satu lagi Pak dari di floor. Tadi kalau nggak salah di sebelah sana ya. Ada yang angkat tangan lagi? Tidak ada? Oke, silakan Pak, nggak apa-apa. Jadi ini agak silau, jadi susah lihat orangnya. Shalom Pak. Ya, shalom. Kita dari Bandung Pak. Oh iya. Dari semangat bela-belain ujian wah, kita. iya. Karena ilmunya jarang-jarang kita dapat. Hatur nuhun Pak. Ada mic ya Pak, silakan. Maaf ya, terlalu bersemangat. Pak, belakangan ini kita dengar ada orang ngajarin nih open sama dengan low, Pak. Apa? Open sama dengan low. Apa tuh nggak Yang ngerti saya? Pak Fir, apa tuh Fir itu, yang pemain saham itu. Oh, itu iya. apa Pak Fir siapa namanya? Dia ngajarin Pak, seperti ya memang trading setengah hari katanya. Pokoknya cuan sedikit ambil, cuan sedikit ambil. Kan berbeda sekali, bertolak belakang dengan Pak Lo ya. Tapi kelihatannya seperti itu, saya jadi dengar-dengar bingung-bingung, pernah nyobain ikut, katanya beli satu seperti tadi ada itu tulisan. Lama-lama keder juga Pak. Cuannya nggak dapet, pusingnya iya gitu. Tapi akhirnya ya pelan-pelan saya buka berapa perusahaan yang saya lihat. Nah, yang paling fatal itu saya nggak ngerti bagaimana baca annual report Pak. Nah itu mungkin yang harus ditambahin lagi nanti ke depan. Pertanyaan saya, Pak, kalau main seperti yang diajarin Pak Fir itu, open sama dengan low itu berguna atau enggak Pak ke depannya?
Pak, lebih baik ikut orang yang sudah punya uang 100 miliar dolar. Ayo. Benar itu. Saya hanya berpatokan benchmark saya sama orang yang berinvestasi saham yang sudah memiliki 100 miliar dolar. Ya, nggak mau ikut yang lain saya. Baik, kita akan lihat di layar tayangan dari teman-teman yang ikut Zoom pertanyaannya di sini. Saya bacakan dulu Pak. Dari pendeta Gareth Sarapi, I never invest in anything that I don't understand. Saya nggak ngerti nih Gareth Sarapi. Okay. Izin tanya, tadi Bapak katakan jangan invest kalau NU report komisaris dan Dewan Direksi tidak jujur dan tidak integritas. Bagaimana kita bisa tahu jujur dan integritas? Pertanyaan kedua, saat kapan kita bisa beli indikatornya? Apa kalau suatu saham harganya sedang anjlok dan jarang peminatnya? Terima kasih Pak Loh. Okay. Jadi ini bicara mengenai komisaris dan Dewan Direksi yang tidak jujur, bagaimana tahunya Pak? Iya. Bisa dari koran, ya koran juga bisa yang kita baca berita-berita dari koran. Bisa juga kita lihat dari laporan keuangannya. Bisa misalnya ada transaksi afiliasi, ya, transaksi. Biasanya kalau transaksi afiliasi itu merugikan pemegang saham minoritas. Ya. Di laporan keuangan banyak transaksi afiliasi tidak. Sebetulnya banyak caranya. Yang pertama, pesaingnya pasti tahu. Pesaing dari perusahaan itu pasti tahu. Pesaing dia itu siapa sebetulnya. Kedua, suppliernya juga tahu perusahaan itu seperti apa. Ketiga, karyawannya pun mungkin tahu bosnya seperti apa. Jadi banyak sih caranya, tapi saya biasanya suka lihat dari transaksi afiliasi. Kalau ada transaksi afiliasi di satu perusahaan, saya biasanya nggak mau beli lagi. Ya. Saya nggak mau beli lagi. Dan kelihatan juga kalau perusahaan harusnya bisnis ini labanya besar, dia punya kecil, kelihatan itu. Ya. Biasanya kalau perusahaan yang dikendalikan oleh orang yang tidak jujur, biasanya labanya kecil. Ya. Kalau labanya besar, ya udah sepertinya perusahaan ini pasti bagus. Jadi banyak hal yang banyak cara bisa kita tahu perusahaan tersebut. Ya. Demikian Pak. Oke Pak, jadi tadi kalau jawabannya itu harus rajin baca, cari informasi ya Pak, supaya kita bisa tahu gitu kan ya. Oke, pertanyaan yang kedua saya bacakan juga, tolong ditayangkan. Kembalikan yang pertama. Yang kembalikan yang pertama, belum selesai tadi. Ya. Oke, ada yang kedua itu kan, saat kapan kita bisa beli indikatornya apa kalau sesuatu saham harganya sedang anjlok dan jarang peminatnya? Ketika sebuah harga saham anjlok juga bisa masih mahal, Ya. Ada satu perusahaan harga sahamnya sudah turun 90%, saya tetap tidak beli, ya, karena valuasinya masih mahal. Jadi kembali lagi kita harus tahu berapa sih labanya, berapa price earning ratio-nya, berapa nilai buku per sahamnya, berapa price to book-nya berapa, ya. Berapa price earning ratio-nya. Jadi kita meskipun harga saham pada saat ini harga saham itu udah turun 90%, saya tetap tidak beli karena valuasinya tetap mahal. In terms of price earning ratio dan price to book, saya tetap nggak beli. Ya. Jadi lihat-lihat juga harga saham anjlok, kita lihat valuasinya kalau tetap mahal, ya tetap nggak beli. Ya. Demikian Pak. Ya. Jadi ceritanya kan don't buy anything that you don't understand. Iya, gitu ya. never. Oke, kita masuk ke dalam pertanyaan yang kedua dari teman-teman yang ada di ruang Zoom. Dari Are Adianta, bagaimana kita bisa mengetahui perusahaan yang bisa turn around? Apa yang kita lihat di laporan keuangan? Biasanya yang
bisa turn around itu gampang itu biasanya tambang batu bara, ya, tambang komoditas biasanya. Seperti saya membeli Indica Energy harga 100 ketika harga batu bara turun ke $50 per ton. Tentu komoditas itu kalau lagi rendah dia pasti akan segera naik. Ya. Saya udah tahu nih kalau komoditas dia beli harga batu bara lagi $50. Kita beli, kita tungguin aja dia pasti naik. Namanya komoditas kan, betul aja setelah saya beli pelan-pelan sampai jadi pemegang saham nomor 4 terbesar di Indica Energy, harga batu bara itu naik $60, $70, $80 sampai 100 dan harganya juga mengikuti. Jadi biasanya komoditas itu turnaround-nya gampang, ya, mudah. Demikian Pak. Oke, kita lanjut di pertanyaan yang ketiga, bisa tolong ditayangkan dari Budi Wijaya. Cara hitung harga wajar gimana Pak? Pakai metode tersederhana aja. Tadi saya bilang belilah saham-saham yang price earning ratio-nya yang rendah. Ya maksimum 5 kali gitu ya. Tambang-tambang batu bara banyak loh yang PI-nya 2 kali, 3 kali sekarang ya. Atau bank, misalnya bank, ada bank yang price to book 5 kali, ada bank yang bagus, bank besar, aset 200 triliun, 300 triliun, hanya diperdagangkan di price to book 0,5. Ya. Jadi belilah dari price earning ratio yang rendah, dari price to book yang rendah. Ya. Ada bank yang price to book 5 kali, ada yang bank yang aset 200 triliun juga price to book hanya 0,5. Ya udah kita beli yang 0,5 aja. Banknya bagus lagi ya. Bank Singapura. Ada pesan sponsor nih Pak. Terus bisa juga dari dividen yield ya. Tadi Bapak itu punya ITMG tuh ya. Harga saham 40.000. Bisa bagi dividen misalnya 10.000, ya, berarti dividen yield 25%, kapan lagi? Yuk deposito berapa di bank? 5%, 6%, mendingan beli ITM dong, dividen yieldnya 25%, seperti Bapak tadi itu ya. Jadi sederhana aja lah, melakukan valuasi pakai price earning ratio, pakai price to book, pakai dividen yield ya. Nggak usah pakai metode yang susah-susah, EV, EBITDA, discounted cash flow. Kata orang simple is perfect, ya. Yang sederhana itu yang sempurna. Yang rumit-rumit malah meleset hitungannya nanti. Ya, kira-kira begitu Pak. Ya. Oke, saya rasa pertanyaan sudah selesai gitu ya. Pak, mungkin satu tips juga Pak. Ya. Ini kan banyak juga teman-teman yang masih di marketplace, kemudian kan masih bekerja. Tidak banyak uang juga Pak, tapi pengen mulai investasi saham. Saran Bapak gimana? Karena kan dia mesti sisihkan uangnya tuh untuk gajinya tuh untuk dia hidup, untuk dia makan dan lain-lain. Tapi bagaimana cara bijaksana nih Pak sebagai investor mula-mula untuk mereka masuk ke dalam pasar modal, investasi di pasar modal? Kan saya dulunya juga itu Pak, klerek Pak, pegawai tata usaha di bank yang gaji kecil, nggak seperti Bapak nih, presidir gajinya selangit. Jadi ya tentu saja harus hidup sederhana, hemat dan sederhana, sehingga ada sisa uang untuk dibelikan saham. Ya harus hidup hemat dan sederhana. Uang yang diinvestasikan itu harus sudah disisihkan ya Pak, bukan sesuatu yang mengganggu kehidupan dia kan Pak gitu ya. Oh jangan. Oke. Jadi karena kan tadi Bapak bilang Apple Warren Buffett untung 1,7 triliun, orang lihatnya untung 1.700 triliun. Iya. Orang kan lihat ujungnya aja Pak. Iya. Tapi prosesnya berapa lama dia simpen saham itu kan mereka nggak tahu gitu. Jadi memang mungkin kalau bisa ditambahkan mungkin ya, teman-teman jangan ikut-ikutan arus, tapi belajar mengerti dan sisihkan step by step gitu ya Pak ya, kira-kira gitu ya. Sedikit demi sedikit. Saya rasa ini bisa menjadi berkat bagi teman-teman. Oh ada pertanyaan lagi Pak, teman dari bank juga nih Pak satu ini. Oke silakan, kalau nggak ada mic langsung aja kita bisa dengar. Saya mau melanjutin dari pertanyaan Bapak
Mungkin kalau dari nyisihin uang kita mungkin bisa Pak, tapi lebih ke arah gimana ngontrol emosi dan mental kita Pak. Yang kalau banyakan dari, ada beberapa misalnya kayak saya, better ya udah kita nyari pekerjaan tambahan supaya untuk menambah pundi-pundi gitu, dibandingkan kita investasi gitu sih Pak. Jadi mental ngontrol, maksudnya saya pernah di posisi di mana ketika saat teduh kepikiran, aduh saham saya naik gak ya, saham naik gak? Meskipun sahamnya bagus ya Pak, maksudnya blue chip ya, tapi perasaan itu kan pasti ada. Nah, saya mau tanya sih, mau minta sharing dari Bapak, bagaimana ketika pertama kali Bapak investasi, bagaimana cara ngontrol emosi, mentalnya, pola pikirnya tuh bagaimana untuk supaya kita berani melanjutkan investasi, seperti itu sih Pak. Biasanya kalau kita nggak bisa mengontrol emosi kita, biasanya kita tidak tahu apa yang kita beli. Sehingga kita nggak bisa mengontrol emosi kita. Kita tidak tahu saham apa itu yang kita beli. Tapi kalau kita tahu apa yang kita beli, kita tahu ini saham perusahaan yang bagus dan murah, kita tahu setelah kita membaca annual report, tentu kita tenang aja, kita tenang, nggak mungkin emosi kita jadi terganggu, kita tenang saja karena kita tahu apa yang kita beli ini Mercy yang kita beli di harga bajai. Ya. Kenapa kita nggak bisa mengontrol emosi kita? Karena kita tidak tahu apa yang kita beli. Kita beli kucing dalam karung. Mau supaya tenang, jangan pernah membeli saham sebelum membaca annual report. Ya. Jangan pernah membeli saham suatu perusahaan sebelum membaca annual report. Supaya hati ini tenang, karena kita tahu apa yang kita beli. Demikian jawaban saya. Oke, saya rasa kita bisa konklud ya Pak acara talk show hari ini ya. Saya kira demikian ya. Ada satu hal juga yang mungkin saya ingin tambahkan. Saya bertemu dengan Pak Lo dan kemudian pada waktu itu dia berkata begini, dia akan pergi ke BEJ. Saya bertanya, Pak, sudah ada kendaraan? Dia bilang kendaraan saya banyak kok. Kendaraan saya Grab. Jadi beliau ini kemana-mana itu ya memang pakai Grab gitu. Dan kemudian saya sangat dikatakan belajar untuk hemat karena beliau ini kantor nggak punya, orang nggak punya, tetapi bisa cuannya banyak gitu, cuannya banyak gitu. Jadi itu yang kita harus belajar karena saya lihat banyak orang yang memiliki capacity untuk bisa spending, mereka spend tapi nggak pernah saving gitu. Nah kalau Pak Lo saya melihat dan kesederhanaannya, malahan saya bilang Pak Lo ini kalau batiknya berapaan? Oh Pak 150.000 Pak batik saya gitu. Jadi saya juga ini dikasih malah Pak. Kalau ini dikasih kata ini dikasih. Jadi hal yang perlu kita lakukan adalah coba berhemat karena kita perlu untuk berhemat pada waktu-waktu di mana tadi Pak Lo katakan waktu saham itu turun, dari mana kita bisa masuk dan jangan kita spending pada barang-barang yang hanya mobil, motor dan hanya untuk seperti itu. Dan saya ingat pada waktu saya mulai karir saya juga saya nggak pernah mau beli mobil begitu. Saya kemana-mana kalau ke kantor itu, Pak saya ke kantor naik bajai Pak. Dilihatin orang kalau naik ke bajai gitu. Saya kemana-mana naik bajai pada waktu itu karena memang saya tidak pernah mau beli dan fixed asset yang saya invest pertama kali justru tanah Pak bukan saham. Nah tanahnya juga sekarang ini juga dekat-dekat Pondok Indah dan masih saya simpen Pak. Kalau Pak Lo di bagian yang lain, saya bagian yang lain. Jadi memang harus sabar begitu. Dan saya terus terang juga belajar dengan Pak Lo pada waktu kita ketemu. Dan saya belajar untuk sabar, belajar untuk memperhatikan. Dan juga tadi dikatakan PE ratio-nya lihat, ya price to book value-nya kita lihat. Dan juga dividen. Dan banyak hal yang ratio-ratio yang kita perlu pelajarin. Kalau enggak ya beli bukunya dan kemudian Bapak dan Ibu bisa pelajari. Ya, jadi semuanya itu pasti mempunyai resiko, tapi kita bisa meminimaliskan resiko itu dengan hikmat yang Tuhan berikan. Tadi juga dikatakan yang penting juga banyak berdoa dan tanya sama Tuhan. Kadang-kadang juga saya nggak tanya Tuhan, Pak, beli aja, jeblok Pak. Tapi sejak ketemu dengan Pak Lo, saya beliin hanya yang memang yang
perusahaan-perusahaan yang wonderful dikatakan, yang baik, yang reputasinya juga cukup baik, yang shareholdernya kita tahu baik, dan yang memang tidak banyak ceritanya kita tahu dari beberapa generasi shareholdernya juga cukup ternama di Indonesia dan cukup reputasinya kita ini, dan bukan yang terkenal di saham yang suka mainin harga saham, yang suka dimarahin orang ya karena saham jeblok gitu. Kita hindarkan saham-saham yang seperti itu. Nah, terima kasih sekali lagi, dan saya harapkan malam hari ini baik yang di rumah maupun bapak-bapak yang hadir. Oh, ada satu lagi pertanyaan. Oke, bisa kalau begitu hanya satu saja? Ya, Iya, saya Pak. rasa Satu satu aja. saja ya, cukup. Silakan. Terima kasih Pak. Saya mau tanya Pak, menyambung tadi bicara juga soal tanah. Sekarang kan kalau harga saham-saham properti lagi rendah Pak, lagi banyak saham-saham properti yang lagi murah-murah. Bagaimana menurut pendapat Bapak, apakah ada harapan ataukah memang saham-saham properti itu saham-saham yang ibaratnya saat ini tidak perlu invest di saham-saham itu. Terima kasih Pak. Sama satu lagi, SIDO bagaimana Pak menurut pendapat Bapak? Terima kasih Pak. Saham-saham properti memang sekarang lagi susah ya, harganya valuasinya murah-murah. Kalau kita beli boleh ya, tapi tentu harus menunggu ya, karena satu hari properti itu juga bisa booming. Kalau booming harga sahamnya akan naik ya, akan naik. Jadi beli untuk tunggu cukup lama ya, mungkin cukup lama sampai dia booming kembali. Saya pun punya saham properti ya. Nah, saya juga punya saham properti. Harganya murah lagi sekarang. Lagi murah. Murah sekali. Jadi kalau mau tanya Pak Lo, nanti Pak Lo jangan dikasih pulang ya, tanya langsung ya harga sahamnya berapa. Saya juga pemegang saham terbesar nomor 2 di pengembang yang sudah berusia 50 tahun. Pemegang saham nomor 2 ya. Punya, tapi naiknya kapan nggak tahu. Kita tidak menyebut nama. Ini sudah 50 tahun, BSD kan belum 50 tahun. Belum 50 tahun, Pak. Baik, saya kira mengenai SIDO ya. Bagi saya SIDO muncul itu perusahaan yang sangat bagus. Sangat bagus, cuannya gede ya, cuannya gede. Tapi dia tidak murah, tidak murah. Tapi itu perusahaan bagus yang valuasinya tapi tidak murah. Ya. Kira-kira gitu jawaban saya. Ya. Baik, kita tutup. Mari kita bangkit berdiri. Nah, kita berikan tepuk tangan untuk Pak Lo. Kita ucapkan terima kasih Pak Lo, luar biasa malam hari ini. Mari saya akan tutup dengan doa. Tuhan, terima kasih untuk malam hari ini yang luar biasa. Ajar kami memiliki hikmat, karena Engkau memberikan kepada kami, Tuhan, akal budi untuk kami gunakan. Tuhan, berkati setiap daripada anak-anak-Mu yang menyaksikan acara ini, Tuhan. Biarlah mereka boleh berinvestasi dengan hikmat yang Tuhan berikan, dan mereka boleh berhati-hati karena Tuhan, prudence dan kehati-hatian diperlukan. Kami tidak bermain saham, tetapi kami melihat peluang yang ada, dan kami tidak, Tuhan, ingin memanfaatkan situasi, tetapi kami ingin agar Tuhan yang tetap menjadi source, menjadi sumber kami, dan kami menggunakan apa yang kami miliki untuk kami memiliki hikmat dalam berinvestasi. Tuhan, terima kasih malam hari ini, berkati anak-anak-Mu, biarlah mereka pulang dengan damai sejahtera, dengan sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kita sama-sama katakan amin. Saudara, selamat malam. Terima kasih untuk datang pada malam hari ini. Kalau mungkin ada yang lain, tapi saya kira cukup ya. Nanti kesian Bapak ini. Ya, terima kasih.